Bapa, kembali kami datang dalam doa, pujian, dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa untuk saat di mana pada hari Minggu ini Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kami. Melalui kebangkitannya biarlah kami dijadikan manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru untuk mengerjakan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk saat di mana kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Mampukan kami dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Sehingga semakin dekat hidup kami dengan Tuhan, semakin bertumbuh iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah segenap keberadaan kami ada dalam kuasa otoritas Tuhan sendiri, supaya kami boleh memusatkan hati dan pikiran kami ke dalam pelayanan firman Tuhan ini saja. Bagi hormat, kemuliaan Yesus Tuhan Gembala kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, baik Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Ya baik, terima kasih untuk apa yang sudah kita bersama-sama baca. Memang ini sebagian kecil dari apa yang seharusnya kita baca secara keseluruhan. Bagaimana peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan Gideon adalah sungguh sangat luar biasa untuk kita pelajari bersama. Pada bagian ini saya akan memberikan sebuah tema bagi kita adalah dari peragu menjadi pelaku. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita lihat bahwa Gideon memang seperti itu. Peristiwa yang terjadi dalam hidup Gideon, dalam pembacaan keseluruhan biografi daripada Gideon, kita akan melihat bahwa dia memang adalah mengawali hidupnya dengan sebagai seorang yang peragu. Dia peragu. Kenapa dia ragu-ragu? Nanti kita lihat bagaimana pembahasannya. Ada seorang petani. Ada seorang petani yang berjalan-jalan, dia mengerjakan pekerjaan yang biasa dia kerjakan di kebunnya. Lalu dia menemukan sebutir telur di tanah. Telur itu dia ambil, lalu dia perhatikan, telur apa ini? Dia tidak tahu telur apa. Tapi kemudian dia pikir-pikir, di rumah saya bertepatan ada ayam yang sedang mengeram. Jadi dia pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia memasukkan telur yang ditemukan itu, dia sama-sama dia kerami dengan seekor ayam. Pada saat telur itu menetas, rupanya memang sudah mulai nampak perbedaan. Perbedaannya apa? Ternyata telur itu bukan telur ayam. Telur itu adalah telur seekor elang yang memang masih kecil ya, hidupnya berbeda, perilakunya berbeda, semuanya berbeda. Tetapi yang sama adalah induknya tetap memperlakukan anak-anak itu sama. Yang satu seekor elang, yang lain anak-anaknya adalah ayam, yang memang ayam. Tapi induk ini memperlakukan semua anak-anaknya sama. Dia mulai melihat bahwa ada perkembangan dari anak-anak ayam itu. Apalagi yang satu yang memang berbeda. Ada sayap yang sudah mulai keluar bulu, lalu kemudian ada ekor yang berbeda. Tapi tetap saja induk ayam itu memperlakukan elang itu dengan cara yang sama. Elang itu pun sudah merasa bahwa saya berbeda, saya sudah berbeda dengan teman-teman saya, sudah berbeda dengan saudara-saudara saya. Tapi ketika memang dia coba-coba untuk mengepakkan sayapnya, dia coba-coba untuk terbang, induknya melarang, "Nak, jangan. Kamu itu ayam. Kamu bukan burung, kamu itu ayam. Hiduplah sebagaimana layaknya seekor ayam." Korek-korek cok. Orang Sunda bilang gitu ya, rekorek cok. Korek-korek macok. Ya itu istilah orang Sunda yang sebenarnya itu istilah kemudian kalau orang sudah bekerja satu hari
penuh dengan keringat, lalu kemudian hasilnya hanya untuk hari itu, maka istilah itu digunakan, rek-korek-cok namanya. Artinya seperti seekor ayam ya, ngorek-ngorek, macok. Ya, dia makan dari situ, begitu ya. Dan itulah pola hidup ayam yang sebenarnya ada yang berbeda dari anak-anaknya, yaitu anak seekor elang. Elang itu berusaha untuk terbang, tapi si mama melarang, jangan nak, jangan. Kamu itu seekor ayam, berlakulah sebagai seekor ayam. Dan begitu selanjutnya sampai si betul-betul sudah menjadi seekor burung yang besar pun berperilaku seperti seekor ayam pada layaknya. Apa yang bisa kita lihat dari ilustrasi ini? Ilustrasi ini menceritakan bahwa potensi besar dari seekor elang tidak berkembang. Kenapa? Karena memang lingkungan membentuknya begitu. Kamu itu ayam, jadi berperilaku sebagai ayam. Padahal dia seekor elang yang bisa terbang sedemikian tinggi, mengatasi banyak masalah, bisa terbang dengan sangat-sangat kuat, kencang, dan bisa mendapatkan makanan lebih dari apa yang didapat daripada rekor-rekcok tadi. Sebenarnya seekor elang bisa melintasi laut, bisa terbang sedemikian tinggi, luar biasa sekali. Artinya potensi besar yang ada pada elang itu tidak terwujud. Kenapa? Kita bisa melihat bahwa kebanyakan juga orang Kristen seperti itu. Kenapa? Sebenarnya kita ini elang. Sebenarnya kita ini hebat. Sebenarnya kita ini luar biasa. Tetapi karena memang kita mungkin dengar orang lain berkata yang pesimis, akhirnya menjadi pesimis. Kamu itu ayam. Kamu itu ayam, berperilakulah sebagai ayam. Tidak. Dia seekor elang yang seharusnya berperilaku sebagai seekor elang yang bisa tembus, yang bisa terbang sedemikian tinggi, bisa mengatasi banyak persoalan, bisa menikmati hidup lebih daripada seekor ayam. Potensi besar yang ada pada diri kita harus berkembang. Gideon adalah salah seorang yang bisa kita pelajari. Kenapa? Karena ketika dia hidup seperti kebanyakan orang-orang lain. Dia sama seperti orang-orang lain. Apa yang dilihatnya? Coba kita lihat selanjutnya, next ya. Bagaimana seorang Gideon menjadi seorang yang peragu. Kenapa peragu? Nah, kita lihat bahwa ada hal-hal yang membuat dia ragu. Ragunya kenapa? Ayat 13. Dalam ayat 13 dia mempertanyakan eksistensi Tuhan. Dia mempertanyakan Tuhan. Katanya Tuhanlah yang membawa kita keluar dari tanah perbudakan. Tuhanlah yang memimpin kita keluar dari banyak masalah. Tetapi mana Tuhan itu? Masalah utama dalam hidup orang-orang Israel pada umumnya adalah mempertanyakan Tuhan. Tidak yakin ada Tuhan. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa kami hidup dalam penderitaan? Ada dalam penjajahan. Ada dalam situasi yang sulit. Mau makan saja sulit. Harus hidup bersembunyi. Harus hidup dalam ketakutan. Kenapa? Baru saja menanam, bukan menuai ya. Baru saja menanam, tanamannya itu dihabiskan. Mereka harus membuat perlindungan. Mereka harus bersembunyi, hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena orang Midian menjajah mereka. Jadi dalam kondisi itu wajar ya, kalau kita bilang ya wajar pada umumnya orang berkata, di mana Tuhan? Katanya Tuhan hebat, katanya Tuhan luar biasa, katanya dan katanya. Itu sama dengan orang buta. Bagaimana orang buta menyanyi burung nuri? Bagaimana orang buta menyanyi burung nuri? Burung nuri apa? Katanya ya. Burung nuri katanya. Terbang tinggi katanya. Pakai katanya. Kenapa? Karena dia tidak melihat.
Dia tidak melihat bahwa ada potensi besar yang seharusnya mewujud, bahwa ada Tuhan yang memimpin, menyertai, bahwa orang Israel adalah bangsa pilihan Allah yang sudah dibentuk oleh Tuhan Allah, yang seharusnya ada dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri yang limpah ruah. Yang diharapkan daripadanya akan terpancar berkat, menjadi berkat bagi banyak orang termasuk dunia ini. Dari Israel lah akan terpancar keselamatan itu. Dari Israel lah akan terbentuk bagaimana kasih Tuhan itu nampak dalam dunia ini. Itu tidak terwujud. Kenapa? Karena mereka hidup dalam penyembahan berhala. Orang Israel adalah bangsa yang sebenarnya nggak punya dewa. Orang Israel adalah suku, satu negara, satu bangsa yang gak punya dewa. Tapi bolak-balik menyembah dewa. Entah Dagon, entah Baal, entah Asyera, dan banyak dewa-dewa bangsa-bangsa lain yang disembah oleh orang Israel. Kenapa begitu? Karena 400 tahun. Berapa generasi itu 400 tahun? 400 tahun bangsa Israel hidup di Mesir. Bangsa Mesir adalah bangsa penyembah dewa yang luar biasa. Anak beranak lahir besar di tempat orang-orang biasa menyembah berhala. Dewa-dewanya banyak sekali. Itulah sebabnya kita lihat kenapa ada tulah. Kenapa tulah ada 10? Karena 9, 1 sampai 9 itu adalah dewa-dewa Mesir yang dikalahkan oleh Tuhannya orang Israel. Tulah pertama apa? Air menjadi darah. Kenapa air menjadi darah? Karena dewa utama, dewa Ra orang Mesir itu adalah dewa air. Air sangat utama buat orang-orang yang hidup di Mesir. Karena sepanjang mata memandang, Mesir terbagi dua. Orang-orang yang ada di tepi sungai Nil adalah orang-orang yang hidup makmur. Kenapa? Karena ada air yang mengalir yang sedemikian besar, deras. Tapi lebih daripada itu, ke sebelah sana itu padang pasir, sebelah sana itu padang pasir. Tidak ada air. Mereka melihat bahwa pentingnya air. Lalu kemudian dia melihat bahwa betapa pentingnya air, maka dewa utama bangsa Mesir adalah dewa air. Dewa air itulah yang pertama dikalahkan oleh Tuhan Allah. Caranya bagaimana? Air yang ada seluruhnya dirubah menjadi darah. Demikian seterusnya sampai pada tulah yang ke-9. Tulah ke-9 adalah 9 dewa. Dewa-dewa Mesir yang dikalahkan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel. Kamu punya Tuhan. Kamu punya Tuhan. Aku Tuhanmu. Bukan dewa-dewa itu. Tapi orang Israel bolak-balik dalam menyembah berhala. Dan pada saat Gideon dalam masa hakim-hakim ini, mereka juga menyembah berhala. Itulah sebabnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Hidup dalam penderitaan. Hidup dalam aniaya penindasan. Bukan karena Tuhan tidak sanggup, tapi orang Israel menyembah kepada para Baal. Itulah sebabnya penderitaan itu terjadi. Kenapa penderitaan itu terjadi? Mengapa realita itu ada? Karena orang Israel meninggalkan Tuhan. Akibatnya adalah penderitaan. Dalam penjajahan, dalam aniaya, dalam ketakutan, dalam kemiskinan, mau makan pun sulit. Itulah yang dilihat oleh Gideon. Gideon melihat bahwa ini realita, ini kenyataan yang ada. Pertama, Gideon meragukan adanya Tuhan. Yang kedua, secara logika, dia melihat bahwa kenyataan yang ada berbeda dengan apa yang diceritakan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka menceritakan, oh orang Israel katanya bangsa pilihan Allah. Katanya dan katanya. Secara fakta tidak begitu.
secara fakta mereka hidup dalam penindasan. Kenapa? Ini yang seharusnya kita bisa melihat bahwa kenapa Gideon ragu? Karena Gideon mengandalkan logikanya. Gideon mengandalkan logikanya. Tidak salah dengan logika. Kita hidup dengan logika. Logik sangat-sangat baik. Dari kata logika, itu sebetulnya akar katanya adalah logos. Yang kalau mendapatkan artikel ho di depannya, itu berarti Tuhan Yesus. Ho logos. Firman Allah itu. Keruson ton logon. Beritakanlah firman Allah itu. Jadi logos itu sangat-sangat penting. Dari situlah kata logika lahir. Nanti dari logi juga nanti akan ada banyak logi-logi ya. Biologi, ilmu tentang hidup dan segala sesuatu. Itu dari logika. Tidak ada yang salah dengan logika. Tetapi yang salah adalah kalau logika itu diandalkan. Ketika orang mengandalkan logika, maka mulai mempertanyakan eksistensi Allah. Yang kedua, karena logika yang ada, melihat kenyataan yang ada, membuat pesimis. Apalagi yang menjadi sangat-sangat berbahaya di dalam pengandalan akan logika itu. Kita melihat bahwa mereka juga melihat ya, yang ketiga adalah mereka melihat bahwa mengapa Gideon mengatakan bahwa dia adalah seorang peragu. Kita bisa mengatakan itu. Karena apa? Karena dia melihat, aku dari suku Manase. Suku Manase bukan suku Yehuda, bukan suku-suku yang hebat. Dan aku dari kaumku, aku yang terkecil. Dia melihat bahwa, saya minoritas, saya nggak bisa berbuat banyak. Jangankan di suku saya, di keluarga kaum kami pun, kami adalah kelompok yang kecil sekali, minoritas. Lalu kemudian juga, ya apa yang menyatakan bahwa dia peragu? Apa? Memang kita sudah sangat kenal ya, bagaimana hidup Gideon. Gideon terkenal karena minta tanda. Dia meminta tanda. Apa tanda yang dia minta? Ketika malaikat Tuhan, nah ini menarik ya, malaikat Tuhan dalam bahasa Ibraninya Melech Yahweh. Melech Yahweh itu adalah Yesus prainkarnasi. Yesus yang belum menjadi manusia. Karena Yesus menjadi manusia ketika dalam peristiwa Natal. Bagaimana firman Allah itu menjadi manusia, itu terdapat dalam perjanjian baru. Melech Yahweh berulang kali menampakkan diri dalam penampakan. Baik kepada Abraham ketika Abraham ragukan akan berkat Tuhan kepadanya, dan juga banyak peristiwa lain ada Melech Yahweh yang menampakkan diri. Dan sekarang kepada Gideon, Melech Yahweh itu menampakkan diri. Kenapa? Karena memang ada potensi besar bahwa Gideon ini adalah seekor elang yang bukan anak ayam. Kamu tuh punya potensi besar. Makanya kalau kita lihat apa yang diperkatakan oleh malaikat Tuhan, dikatakan apa? Hai engkau apa? Pahlawan Allah. Pahlawan Allah yang gagah berani. Itu perkataan yang mengubah. Kalau ayam menyadari bahwa dia ayam, dia berperilaku sebagai ayam, wajar. Tapi kamu itu adalah seekor elang, bukan anak ayam. Jangan berperilaku sebagai ayam. Potensi itu menjadi kenyataan. Bagaimana caranya? Caranya adalah perkataannya yang diperkuat. Lalu kemudian juga kita lihat ya, tanda yang diminta. Seperti yang kita tahu, ada potongan bulu domba yang diletakkan di atas batu. Lalu kemudian terjadi percakapan antara Gideon dengan malaikat Tuhan itu. Dia katakan, saya akan taruh ini di sini. Kalau besok saya kembali dan saya melihat bahwa ada air di atas guntingan bulu domba ini, oke, saya siap untuk mempertaruhkan nyawa saya, membela bangsa saya. Dan ternyata apa yang diharapkan itu terjadi. Kembali dia berpikir, oh terlalu mudah ya.
Mudahnya kenapa? Guntingan bulu domba ditaruh di atas sebuah batu. Kalau ada orang datang menyiram itu sangat mudah, sangat mudah. Bagaimana yang susah? Dibalik. Ya, yang pertama, hari pertama Gideon minta guntingan bulu domba itu basah, sekitarnya kering. Sekarang dibalik. Saya minta terbalik. Guntingan bulu domba kering dan sekitarnya basah. Menjadi sulit kenapa? Karena ini padang gurun, air susah. Itu logika lagi, ya itu logika lagi. Dan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Gideon. Gideon gak ada pilihan lain untuk berkata oke. Walaupun oke di sini nanti bimbang lagi ya. Nanti kita bisa melihat bahwa ada kebimbangan lain daripada Gideon. Tapi pada saat itu berkata oke, kalau begitu saya siap. Ya, jadi memang mulailah terbuka pikirannya. Bagaimana seorang peragu mulai diubahkan. Gideon memulai dengan logika. Logika kalau diandalkan hasilnya underestimate. Ya, jadi orang yang memperkirakan diri lebih buruk daripada kenyataan yang ada. Sama seperti misalnya kamu tuh seekor elang, tapi menganggap diri sebagai seekor ayam. Saya bisa apa? Saya mah bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Itu underestimate. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana Gideon, ya, dia berubah menjadi beriman. Kenapa? Karena memang tadi dikatakan ya, Melek Yahweh terus berkata, memperkatakan perkataan iman. Apa yang dikatakannya itu sangat-sangat penting. Dorongan, motivasinya dikatakan kamu itu pahlawan Allah, pahlawan yang gagah berani memperkatakan perkataan iman. Kedengarannya mudah, tapi Pak Gembala juga sudah sampaikan ini ya. Katakan aja ya. Katakan saja. Nggak usah jadi, aduh saya bagaimana ya. Saya tahu dirilah. Saya ini orang desa, saya orang kampung, nggak bisa apa-apa. Itu underestimate. Itu orang yang nggak percaya diri. Perkatakan saja. Hal-hal yang nggak masuk akal, perkatakan saja. Ya bukan saya mau sombong ya, puji Tuhan kalau mau dibilang rumah kami ada, ya tempat tinggal ada, semuanya ada. Dan ketika dalam pelayanan kami tidak pernah tidak makan. Hidup hanya betul-betul mengandalkan Tuhan. Ini kalau boleh bersaksi ya, saya akan bersaksi bagaimana Tuhan jaga, Tuhan pelihara hal-hal yang nggak masuk akal. Bagaimana anak kami Kevin bisa tamat S1. Orang berpikir, oh sekolah teologi itu sekolah murah. Tidak. Kami harus menyiapkan 20 juta untuk anak ini berangkat ke sekolah teologi di Jogja. Itu baru uang muka, baru di depan. Belum transportnya, belum tempat tinggalnya, belum semuanya. Baru di awal saja, ini sekolah teologi yang mahal. Saya berpikir, oh kalau sudah diutus, sudah kader GKI, oh aman sudah. Ternyata tidak. 1 tahun pertama kami harus tanggung. Dan jujur saya berkata, saya mengandalkan otak saya. Saya mengandalkan pemikiran saya. Kenapa? Saya sudah berhitung. Anak masih kecil. Di tempat saya ada pohon yang bisa dihasilkan pada saat nanti anak wisuda. Pohon apa itu? Pohon jati. Saya menanam pohon jati 20 tahun yang lalu dengan perhitungan nanti kalau anak mau kuliah, pohon jati ini ditebang dan dijual. Jadi saya tanam banyak. Ada banyak pohon jati saya tanam sekitar rumah. Gede-gede, besar-besar. Jadi saya nggak khawatir. Itu perhitungan secara logika. Ketika anak mau kuliah, saya mulai cari pembeli untuk siapapun yang siap untuk membeli kayu jati ini. Orang datang ke rumah, aduh, bikin sakit hati ya, bikin sakit hati. Karena penawaran tertinggi 1,5 juta.
pohon jati gede-gede seperti ini, ditanam 20 tahun, ditawar 1,5 juta. Aduh, saya bilang kelewatan. Udah nggak jadi, nggak bisa. Lalu kemudian saya ada rumah di Jakarta, ini rumah orang tua ya. Rumah orang tua yang sudah dipasarkan karena bagi waris. Nggak laku-laku. Belum laku lah. Lalu kemudian, saya punya abang. Abang saya nomor 1 eselon, punya jabatan, punya uang banyak. Saya kontak. Lalu abang saya bilang, aduh maaf, baru saja membelikan 2 rumah untuk keponakanmu. Satu sebelah sana, satu sebelah sana, rumah gede-gede dibeli. Jadi nggak ada uang lagi. Saya mulai mikir-mikir lagi. Oh iya, saya punya relasi. Saya punya banyak kenalan. Jadi ya sudahlah, mulai. Secara logika masuk akal. Kenapa? Rumahnya di kota wisata. Punya jabatan tinggi. Saya jadi coba kontak dan berkata, anak saya perlu biaya. Lalu jawabannya jawaban rohani ya. Jawabannya jawaban rohani. Tuhan kita Tuhan kaya, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Aduh. Dia tidak berkata nggak bisa, nggak ada uang. Tapi bahasanya bahasa rohani begitu. Doakan, Tuhan cukupi. Aduh, saya bilang saya kecewa lagi. Aduh, bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin memutus memberangkatkan anak ini untuk kuliah? Sudah buntu. Lalu ketika memang kami bersama-sama menundukkan diri, kami berdoa, Tuhan, ini parah ini ya. Secara manusia, secara logika nggak bisa, nggak mampu lagi. Saya sudah coba ke sana kemari. Ini tanggung jawab saya sebagai suami, sebagai bapak dari anak ini. Sudah nggak bisa lagi. Ketika kami berlutut, ketika kami menyerah, ada orang-orang yang Tuhan gerakan yang tidak dalam pemikiran. Ada teman yang tidak pernah saya kontak. Dia yang telepon. Saya mau investasi nih buat kamu nih. Boleh nggak saya bantu anak kamu 1 bulan 500? Oh ya, mari nggak apa-apa gitu ya. Nanti kenyataannya dibilang 1 tahun aja ya. Maaf 1 tahun saja ya. 1 tahun 1 bulan 500. Nanti faktanya 2 tahun. Bahkan sekali-sekali dia akan terus bantu. Lalu kemudian kebutuhan 20 juta ini bagaimana? Ya Tuhan cukupkan ya lewat orang-orang yang Tuhan gerakan, yang kami tidak minta, yang kami tidak mengharapkan. Tapi dia berkata, ya dari saya sekian ya, dari saya sekian ya, dari saya sekian ya, terkumpullah jumlah itu. Bagaimana dengan kereta api yang harus digunakan? Oh, ada orang yang tergerak ya. Dikasih kereta api dengan eksekutif. Dibawa dulu kami ke restoran di Gambir sana ya. Makan, bawa lagi jinjingan. Wah, lengkap sudah. Ketika mengandalkan pemikiran, ketika mengandalkan otak, mengandalkan otak, pemikiran, nol. Nggak ada hasil. Sungguh, nggak ada hasil. Tapi ketika kami berlutut bersama-sama Tuhan, kami tidak tahu lagi. Pada saat seperti itulah, Tuhan curahkan. Lebih dari apa yang dibutuhkan. Lebih dari apa yang kami pikirkan. Ternyata bisa berangkat. Bukan saja bisa berangkat, bisa selesai. Jangan dipikir semuanya sudah ditanggung oleh sinode. Ya, sinode membantu banyak. Tapi ada banyak hal yang memang tetap harus keluarga yang harus tanggung. Dan Tuhan cukupi satu demi satu. Ketika kembali akhir tahun kami menyerah. Karena masih ada dana yang masih dibutuhkan. Ternyata Tuhan cukupi. Ada orang yang datang ke rumah ya. Orang datang ke rumah, nginep di rumah. Dan berterima kasih kepada kami. Kenapa? Karena saya dapat pekerjaan dari kamu. Anakmu kami tanggung. Itu pekerjaannya dia. Ya, ini masuk dalam diakonia. Lalu kemudian dia selesaikan sampai selesai. Jadi memang perkataan iman itu ya. Lalu kemudian bagaimana beriman? Kita lihat sebetulnya di ayat yang ke-16, meyakini penyertaan Tuhan.
Orang Israel yang sudah dalam penderitaan, sudah dalam kesulitan, tidak lagi bisa meyakini penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan? Mereka meragukan eksistensi adanya Tuhan, penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan? Ini penyakit paling besar. Ini menjadi penyakit yang sangat-sangat sakit. Kenapa? Karena meragukan adanya Tuhan. Nah, ini sebetulnya satu hal yang sangat menyedihkan ya. Jadi bagaimana meyakini firman Tuhan, meyakini adanya Tuhan, itu sangat berpengaruh sekali. Lalu kemudian dalam pasal 7 ayat 15, adanya namanya tindakan iman. Bagaimana beriman harus ada dalam tindakan. Bagaimana 5 roti dan 2 ekor ikan itu cukup? Apakah seperti janda di Sarfat yang dia punya tepung, dia punya minyak, lalu kemudian apakah ketika dituangkan nggak habis? Apakah ketika tepung terigu itu diambil, dijadikan roti, nggak habis? Apakah seperti itu? Bagaimana mukjizat itu terjadi? Bagaimana ketika Tuhan Yesus, kalau roti gampang ya, 5 roti kan gampang, masih gede ya. Roti di sana, roti jelai, roti besar seperti ini, itu dibagi 12. Satu bulat besar gini dibagi 2. Ya kan ini kan garing ya, krek gitu. Lalu dibagi. Nah, dibagi ya. Masih gampang. Masih ada kalau 10 dibagi 2, 5 dibagi 2 baru jadi 10. Oh, yang terakhir udah dibagi 4 sampai 12. Lalu kemudian akan sulit ketika ikannya enggak ikan segede gini. Ikannya cuma kecil ya, ikan cuma segini. Bagaimana ikan begini, berapa ekor? 2 ekor. Daniel ekornya. Ya, Mas Kiki kepalanya. Yang perempuan badannya ya. Bagaimana membaginya itu ya? Ya dibagilah, pokoknya dibagi. Ada yang dapat kepala, ada yang dapat ekor, ada yang dapat badan, bagi. Kapan mukjizat itu terjadi? Apakah ketika Yesus berdoa menengadah bruk dari langit turun sedemikian banyak bruk ya? Hujan ikan, hujan roti, berdebu, benjol kepala. Karena memang itu melawan kodrat, tidak seperti itu. Bagaimana mukjizat itu terjadi? Mukjizat terjadi dalam tindakan. Pada saat roti itu dibagi. Murid gitu ya. Apa yang dibagi enggak habis. Sehingga bukan saja semuanya kenyang, tapi berlebih 12 bakul. Kenapa 12 bakul? Karena jumlah murid 12. Satu murid bawa 1 keranjang, 1 murid bawa 1 keranjang. Kenapa lebih? Karena nggak ada orang Batak, nggak ada orang Manado. Kenapa? Karena orang Batak, orang Manado operasi plastik ya, langsung dikeluarin plastik. Nggak ada sisa, kalau begitu nggak ada sisa. Dijamin nggak tersisa ya. Kenapa? Operasi plastik. Ya. Tapi kenapa ada sisa? Ya mukjizat Tuhan. Artinya begini ya, Tuhan tidak mau mubazir. Berkatnya harus dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih jangan terbuang. Harus betul-betul dimanfaatkan. Mengapa ada sisa? Kenapa dikumpulkan? Karena itu. Jadi bagaimana mukjizat itu terjadi? Mukjizat terjadi dalam tindakan. Bukan dalam pikiran. Bukan dalam perencanaan. Tapi bagaimana mukjizat terjadi? Melangkah. Tindakan, ada tindakan. Gideon melakukan itu. Dia melangkah. Dan ada proses ya. Ada proses iman. Coba kita lihat proses iman yang berkemenangan. Yang pertama adalah menghancurkan berhala. Ayat 25 dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Gideon untuk menghancurkan berhala. Berhala diri pribadi, berhala keluarganya, karena Yoas itu penyembah berhala.
Orang Israel penyembah berhala. Hancurkan dulu. Kenapa? Kalau kamu menang, kamu harus tahu kemenanganmu berasal dari siapa. Kalau disertakan dengan Baal, maka kemenangan yang dicapai karena siapa? Karena Tuhan Allah atau karena Baal. Nggak boleh ada dualisme seperti itu. Nggak boleh ada pemikiran yang bercabang seperti itu. Dalam nas pemimpin dikatakan, hendaklah orang memintanya dengan iman. Orang yang meminta tidak dengan iman digambarkan seperti laut yang bergelombang, diombang-ambingkan air ke sana kemari. Orang yang punya ketetapan hati dia kuat, tapi ketika orang tidak berketetapan hati karena iman, dia seperti air yang digelombang, angin ke sana kemari. Harus ada keteguhan hati. Bagaimana keteguhan itu terjadi? Pertama, langkah iman hancurkan para Baal. Jadi tahu secara pasti karena apa kamu mendapatkan kemenangan. Dan jangan mengandalkan Baal itu. Lalu kemudian juga bagaimana Tuhan menyatakan itu kepada Gideon. Harus dilihat ayat yang ke-34. Ada roh Allah yang menyertai. Itu ayat yang ke-34. Ini masuk dalam proses iman. Harus ada keyakinan bahwa Allah menyertai. Bukan semata-mata karena dia hebat, bukan semata-mata karena dia dahsyat, tetapi ada roh Tuhan yang menyertai. Lalu kemudian kalau kita lihat pasal 7 ayat yang ke-7, bagaimana kemenangan dicapai? Karena perang ini adalah perangnya Tuhan. Bagaimana Gideon punya pasukan yang sangat banyak ketika berperang. Ketika sangat-sangat banyak orang yang dipilih oleh Gideon, Tuhan berkata kebanyakan. Suruh pulang orang yang ragu. Yang ragu, yang pulang dalam pembacaan kita disebutkan 22.000 orang. 22.000 orang. Pulang. Karena apa? Karena Twitter. Mereka pulang ya karena ada keraguan. Yang tersisa 10.000 orang. Tapi segitu pun Tuhan berkata kebanyakan. 10.000 orang kebanyakan. Pilihlah. Suruhlah orang itu minum. Orang yang minum seperti seekor anjing. Ini telaga. Mereka berlutut lalu menaruh mukanya ke air. Dia minum langsung ya seperti itu. Itu suruh pulang. Yang boleh berperang hanya orang yang berlutut, lalu kemudian mengambil air dan meminumnya dengan tangannya. Dan jumlahnya berapa? 300 orang. 22.000 orang pulang. 10.000 masih diseleksi. Tersisa hanya 300 orang. 300 orang pun tidak membawa senjata. Yang mereka bawa adalah sangkakala. Yang mereka bawa gentong-gentong. Yang mereka bawa adalah obor. Ini bukan untuk perang. Tapi itulah yang Tuhan perintahkan. Dengan 300 orang, Gideon bisa mengalahkan ribuan orang. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Ini perangnya bukan perang orang. Perang ini adalah perangnya Tuhan. Tuhan ingin supaya mereka melihat, kamu tuh gak usah susah payah. Ya, kamu tuh gak usah bersusah payah. Kenapa? Aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Jadi hanya dengan 300 orang, Gideon bisa mengalahkan ribuan orang. Kocar kacir. Dan kemudian kita bisa melihat hasil dari pasal 7 itu ya. Kita bisa lihat selanjutnya bagaimana hasil iman dalam proses itu ya. Mereka berkemenangan. Nah sekarang coba bersama-sama. Ini komitmen kita ya. Ini komitmen kita bersama. Jangan sampai kita yang sebenarnya adalah elang. Kita ini elang. Amin. Gak kuat ini ya. Gak yakin. Ya, gak yakin ini. Kita merasa ya saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Apalah saya ya.
itu berarti kita pada posisi sebagai seekor ayam. Chicken. Orang luar negeri kalau dikatakan chicken gitu marah. Ya, marah karena itu sebetulnya hinaan. Ayam. Orang berpikirannya seperti ayam. Ya, saya mah korek-korek cok, ya. Korek-korek pacok. Kerja hari ini, makan hari ini habis. Ngorek-ngorek lagi, macok, korek-korek cok. Ya. Itu pola pikir seekor ayam. Sekarang ambil komitmen. Kita ini elang. Mari bersama-sama dengan semangat kita berkata, saya elang. 1, 2 ya. Saya elang. Ya, bukan ayam. Kenapa? Karena memang kita lihat bahwa kenyataan itu ya. Kembali kita lihat kenyataan. Kembali kita lihat kenyataan yang ada. Aduh, dan aduh. Semuanya ujungnya adu dan adu ya. Jadi komitmen ya, ambil komitmen. Komitmen dengan secara tegas berkata, saya elang. Harus dengan iman, harus dengan iman. Yang kedua, jadilah pelaku, bukan peragu. Kita adalah pelaku firman Allah. Firman Allah itu dahsyat. Mari praktekkan, mari bersama-sama kita bekerja bersama. Kalau ada visi besar, nyatakan itu. Lalu kemudian perkatakan, tumbuh terus, hidup dekat terus dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, maju terus. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang dalam doa kami. Kami rindu bahwa hidup kami diubahkan. Kami yang peragu karena mengandalkan logika. Diubahkan mengandalkan Tuhan. Ubahkan pola pikir kami. Biarlah kami berlutut di hadapan Tuhan. Mengaku bahwa kami kecil, kami lemah, kami tidak berdaya. Mampukan kami melihat perkara besar yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan rindu membawa kami ke dalam pengalaman pelayanan jauh lebih luas lagi, jauh lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Ini doa kami alaskan dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.